لله الذي أكرمنا بكتابه وشرفنا بخطابه وجعلنا من أصحابه وأنصاره. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ريب فيه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwas sekalian, nasykurullah azza wa jalla, di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Al-Arbaun Al-Quraniyah. Nastafid min hadal majlis, kita mengambil pelajaran dari, mengambil keberkahan dari majelis yang mulia ini dengan bersama-sama mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan Al-Quranul Karim, ya, insyaallah. Dan alhamdulillah ala biiznillah ala qudratillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan 36 hadis. Dan kita pagi hari ini akan mengkaji hadis lanjutan, yaitu hadis ke-37 di halaman 54. Baik, ikhwas sekalian, mari supaya mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis yang mulia ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus membaca bismillah? Di dalam kitab, ya, tafsir karya Syekh Ali Sobuni, As-Soffatut Tafasir, kenapa kita sebelum beraktivitas, sebelum membaca, sebelum bekerja, sebelum makan, sebelum aktivitas-aktivitas yang positif, kita harus mengawali dengan bacaan bismillah. Di samping ada hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa aqta fahuwa ajdam fahuwa abtar. Segala perkara yang baik, yang positif, bukan maksiat, bukan perkara yang dosa, selama perkara itu baik, positif, ya, maka kita disunahkan untuk membaca basmalah. Kenapa? Karena segala perkara yang tidak dilandasi dengan bismillah, tidak diawali dengan bismillah, maka hasilnya adalah fahuwa aqta. Yang pertama, aqta itu artinya terputus barokahnya. Fahuwa ajdam. Yang kedua, dalam riwayat yang lain, ajdam, tercerabut, ya, hilang barokahnya, cabut. Yang ketiga, fahuwa abtar, yang paling berat ini, yaitu sia-sia, muspro. Mengawali aktivitas semua harus bismillah, niatnya karena Allah. Maka kita memulai bismillah itu hakikatnya menyandarkan kepada Allah bahwa kita akan bekerja, bahwa kita akan menuntut ilmu. Yang kedua, di samping fadilahnya bismillah seperti itu, Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab Soffatut Tafasir, di dalam penjelasan tentang bismillah, beliau mengatakan kenapa umat Islam harus, ya, membiasakan diri untuk membaca bismillah, karena yukhalif, untuk menyelisih orang-orang musyrik, supaya tidak tasabuh dengan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena orang-orang musyrik sebelum mengawali sesuatu, sebelum bekerja, orang-orang musyrik punya kebiasaan, punya tradisi mengucapkan nama Tuhan mereka. Mau bekerja, orang musyrik mengatakan Bismil Hubal. Mau pergi mengatakan Bismillata, Bismi Uzza, Bismi Hubal. Mau makan Bismi Hubal. Mau
beraktivitas menyebut Tuhannya. Nah, kita juga menyebut, tetapi yang kita sebut adalah Allah, Tuhan yang berhak diibadahi, yang menciptakan kita, yang mengatur urusan kita, dan bahkan menciptakan alam dan mengatur alam raya ini. Baik hafidin yang dirahmati Allah, itu sedikit tambahan ilmu kenapa kita harus bismillah. Nah, kita harus percaya dan yakin bahwa di balik surat Al-Fatihah itu adalah penuh keberkahan. Bahkan bismillah saja sudah seperti itu. Baik, kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak yang di HP itu, di Jaya Quran sudah di-share ya. Sudah yang enggak punya kitabnya dilihat di grup Jaya Quran. Itu ada, disimak sama-sama supaya mengikuti. Saya ulangi, al-haditsus sabi'u wath-thalathun. Fadlu suratil mulki. Fadlu suratil mulki. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حديث حسن وحسنه الباني. Baik, saya baca terjemahnya. Sebelum kita baca terjemahnya, kita baca sekali lagi dari mulai matan dan rawinya saja. 1, 2, 3. Inna suratan minal Qur'an 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk rawahu Ahmad wa ahlus sunan wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun wa hassanahu al-Albani. Albani nama kota Albani jadi di Yordan Albani Baik, dari hadis yang ke-7, hadis yang ke-37, keutamaan surat Mulk. Judulnya Fadlu, keutamaan suratil Mulk, surat Mulk. Surat yang ada di awal juz 29. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya. Sanad hadis ini dari jalur Abu Hurairah, sahabat yang mulia, walaupun hidupnya itu tidak sejak awal membersamai Rasulullah. Dia 10 tahun bertemu dengan Rasulullah. Dalam riwayat beliau itu sudah mengantongi jalur periwayatan hadis lebih dari 5.000, bahkan termasuk rekor dari sekian sahabat yang bisa menjadi jalur atau sanad hadis sampainya ucapan atau perbuatan Rasulullah, hadis Rasulullah itu mencapai lebih dari 5.000. Insyaallah itu ada di dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Dari jalur Abi Hurairah itu lebih dari 5.000.
Yang dari Rawahu Ahmad itu. Masya Allah, itu dari Imam Ahmad itu lebih dari 5.000. Padahal ketemu sama Rasulullah itu sekitar 10 tahun. Nah, orang-orang orientalis itu menyaksikan, orang-orang liberal itu menyaksikan, wih, Abu Hurairah mendominasi hadis. Padahal itu masuk Islamnya belakangan. Temunya sama Rasulullah tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain, tidak seperti Ali bin. Sementara yang meriwayatkan kok mendominasi, yang meriwayatkan hadis kok mendominasi. Orang liberal tidak paham, petanya nggak paham. Kenapa Abu Hurairah itu begitu banyak meriwayatkan hadis? Yang pertama, sekalipun dia itu cuma 10 tahun bersama Rasulullah, dia itu ngenger. Tahu ngenger? Ngendel, sejawanya ngendel. Itu masalahnya. Selama 10 tahun itu dia tuh ngendel. Abu Hurairah itu tinggalnya di masjid, ya, di suatu ruangan yang dikenal dengan Al-Sufah, ya. Tinggalnya di situ karena Abu Hurairah nggak punya keluarga, nggak punya rumah, nggak punya istri. Sudah hidupnya itu ngenger sama Rasulullah, berkhidmah sama Rasulullah, tinggalnya di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Hurairah itu orang yang concern, gateke bahasa Jawanya, ihtimam. Beda orang walaupun dekat tapi kalau nggak gateke ya podo. Misalnya antum itu dekat sama saya, tapi nggak gateke ya biasa, cedek tok nggak gateke. Tapi Abu Hurairah itu cedak tur gateke. Nah itu yang orang liberal nggak paham. Jadi Abu Hurairah itu punya sifat itu ihtimam, gateke. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah itu ditulis, gateke, dihafalin. Oh Rasulullah itu gini, Rasulullah itu mau ngomong begini, digateke. Digateke itu apa yang disampaikan, apa yang dilihat Rasulullah itu diperhatikan, ditulis, dihafalin. Itu wong gateke. Sama lah santri. Santri 10 tahun ndok pondok, cedek ambek ustaz. Ya oleh barokah, tetap oleh barokah. 10 tahun pondok, ya berkhidmat, niru bagaimana adab ustadznya, niru guru-gurunya, ya. Ya Masya Allah. Itu juga dapat barokahnya. Tetapi untuk ilmu belum tentu. Sama-sama mondok 10 tahun, ya, sama-sama dekat sama ustadz, mungkin ada dapat barokahnya. Tapi untuk dapat ilmunya belum tentu. Kenapa? Tergantung ihtimamnya. Kalau yang 10 tahun ini kemudian tekun dia belajar, ya, rajin menghafal, menulis, ya Masya Allah, maka dia dapatnya banyak. Sekalipun durasinya sama, ketemu ustadznya, mondoknya sama. Maka sahabat Ahlu Sufah pun juga begitu. Ahlu Sufah itu tidak cuma Abu Hurairah loh, banyak loh. Tapi kenapa dari sekian deretan Ahlu Sufah itu Abu Hurairah yang sangat yang berprestasi dalam hal ini, dalam sanad ini, jalur sampainya hadis Rasulullah ini, karena beliau punya perhatian, ihtimam atau concern yang tinggi. Makanya kita perlu meluruskan, ya, kok ada yang menyaksikan Abu Hurairah. Itu intinya sebenarnya orang liberal itu menjauhkan kita supaya nggak percaya dengan hadis, karena kalau kita itu ragu dengan jalur Abu Hurairah itu apa. Kalau kita sudah mulai meragukan, berarti lebih dari 5.000 hadis kita tolak. 5.000 hadis tentang semua persoalan, banyak sekali. Masya Allah, itu pinternya orang liberal, ya. Dia itu ingin sebenarnya menjauhkan kita dari sumber, ya, sumber hukum yang umat Islam, menjauhkan dari hadis dengan cara menjatuhkan kredibilitas, ya, seorang sahabat, khususnya Abu Hurairah. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Jadi Abu Hurairah semoga Allah meridainya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasannya dia bersabda, inna suratan minal Qur'an salasuna ayatan, sesungguhnya surat dari Quran itu salasuna ayatan 30 ayat, ada 30 ayat. Syafaat li rajulin hatta ghufiralah, syafaat, dia akan memberikan syafaat. Jadi surat tadi yang 30 ayat itu akan memberikan syafaat lirajulin pada seorang hatta ghufiralah, sehingga dia diampuni lahu, baginya diampuni lahu. Syafaat plus maghfirah itu surat apa? Wahya tabarakalladzi biyadil, yaitu surat Mulk, surat Tabarok. Makanya surat Mulk itu dikenal dengan surat Tabarok atau surat Mulk. Ya. Rawahu Ahmad wa ahlu sunan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ahli sunan. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata hadisun hasan, hadis ini hasan. Wa hasanahu Albani, begitu juga Imam Albani ya juga menghasankannya, insyaallah. Berikutnya wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratu tabaraka hiyal mani'atu min adzabil qabri wa sahhahahu Albani fi sahihil jami'i. Baik, ada tambahan hadis dari jalur berbeda. Kalau tadi Abu Hurairah, sekarang Ibnu Mas'ud. Ya, masyaallah. Dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratul Tabarok, surat Tabarok. Surat Tabarok atau surat Mulk hiyal mani'ah, dia adalah pencegah, penghalang min adzabil qabri, dari siksa kubur. Kalau panjenengan kepingin supaya dihalangi oleh Allah, terjaga dari fitnah kubur, dari adab kubur, perbanyak baca Tabarok. Hadisnya sahih, hasan. Artinya bisa dijadikan hujah, ya, jadikan wirid gitu loh. Kenapa? Karena ini surat yang dikhususkan, ya, yang lain ya dibaca tetap, tapi ada surat yang dibaca dengan dosis tinggi, dosisnya tinggi. Karena apa? Allah mengkhususkan, Rasulullah mengkhususkan, maka perhatian kita kepada surat yang dikhususkan Allah dan Rasulnya harus lebih khusus. Maka cara memperlakukan surat-surat seperti ini, maka kita harus dosisnya diperbanyak, dosisnya. Ya, yang lain dibaca bagus semuanya. Tapi kok ada ayat yang dikhususkan, dosisnya ditambahi. Ya, insyaallah ini surat Tabarok. Nah, mungkin kita ini nggak tahu ya, kan banyak di antara orang dapat siksa kubur itu kan karena suka hasad, suka mencela, mencaci. Bisa juga dalam hadis yang lain orang kena azab kubur itu karena tidak menjaga baul, tidak hati-hati dalam masalah kencing. Ya, tidak hati-hati dalam masalah kencing. Punya anak kecil, bayi, lu duduk di sampingnya, kadang kena, kita kurang hati-hati. Atau ketika kita gendong kena, kurang hati-hati. Ya, kemudian kita masuk kamar mandi juga kena. Itu bisa berpotensi kita akan mendapatkan azab kubur. Tapi kalau kemudian kita juga punya wirid surat Tabarok, nah ini nanti lumayan jadi pembanding, ya, surat Tabarok. Lah bagaimana prakteknya? Itu setiap malam sebelum tidur, ya, jadikan wirid malam Tabarok ini. Habis sisa Tabarok. Ada sih riwayat sajadah, tapi riwayat sajadah itu ya ada keutamaannya.
Ya, tetapi lebih sahih ini. Makanya di Daitwa dulu dua ini dipakai, sajadah sama tabarok. Saya pernah ketika bersama dengan Syekh Mus'ad sama kakaknya itu Syekh Subhi, habis isya ngimami anak-anak, kok yang dibaca itu surat sajadah. Kan yang dipakai di Daitwa itu sajadah sama mulk. Kalau mulk itu memang iya, tapi kalau sajadah itu memang ada, saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir masuk itu, tapi itu memang ya ulama ada yang menilai lemah. Ya lemah. Ya, mengamalkan setiap malam sajadah itu lemah. Tapi yang sahih itu malah tabarok. Ya ini. Nah, ini. Cuman karena sudah jadi tradisi kalau di Daitwa itu seperti itu ya, dhaif. Mungkin alasannya dhaif karena fadilah amal, enggak ada masalah itu. Tapi kemarin ya sempat ditegur sama Syekh Subki sama saya, kok sajadah? Terus tak terangkan, iya ada tapi dhaif. Terus saya cek lagi di tafsir Ibnu Katsir beberapa kitab hadis, ya memang ternyata dhaif. Yang sajadah itu, yang sahih, yang hasan malah ini. Ya, baik. Jadi itu ya prakteknya. Berikutnya al-haditsus samin was salasun. Sama-sama al-haditsus samin was salasun. Baik. Fadlu surati qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Baik, hadis yang ke-38, keutamaan surat qul huwallahu ahad, surat Ikhlas, dan surat muawwidzatain, dua perlindungan. Ya, muawwidzatain. An-Nabi Sa'id al-Khudri, sama-sama. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddituha falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa kana ar-rajulu yataqalluha faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'tilu sulusal Qur'an rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Ahmad wa ghairuhum. Insyaallah dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwasannya seorang laki-laki mendengar seorang laki-laki. Jadi ada orang laki-laki dengar orang laki-laki. Ngapain? Yaqra, membaca. Yaqra'u, selalu membaca, pakai fi'il mudhari' berarti selalu. Jadi ada seorang lelaki mendengar seseorang yang selalu membaca qul huwallahu ahad. Seolah-olah surat ini surat favorit, surat andalan favorit. Kalau jenengan favoritnya apa surat apa? Sama ya? Masya Allah, niru sahabat berarti. Ya toh? Kalau baca Quran, kalau sholat sunnah, sholat tahajud ini favorit, mesti metui. Qul huwallahu ahad mesti metui. Witir metu. Bahkan surat-surat pendek, surat sunnah itu. Sunnah rawatib, sholat duha metui kuli. Surat andalan ini. Masya Allah. Yuraddituha, dia mengulangi terus. Jadi favoritnya raddada yuraddituha. Pokoknya diulangi terus saja surat Al-Ikhlas ini, enggak belenger-belenger. Walamma ata Rasulullah, maka tatkala datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalikalah, lalu seorang ini yang mendengar teman yang selalu ngulang-ngulangi surat Al-Ikhlas ini menyampaikan kepada beliau tentang dia. Fadzakara dzalika, dia menyebutkan hal itu lahu kepadanya, kepada Rasulullah. Wa kana ar-rajulul yataqalluha, ini orang, kata dia, wa kana ar-rajul yataqalluha,
terus mengucapkan terus. Ya, yataqaluha. Ya itu. Bahasanya yatafa'ala. Yataqaluha. Maksudnya sering diulang-ulang terus, diucapkan terus. Masya Allah. Faqala lahu Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Apakah Rasulullah kemudian marah? Enggak. Apakah Rasulullah nyeneni kowe? Mosok diwaca Al-Ikhlas terus. Rasulullah itu kalau kebaikan tidak pernah mencela Rasulullah. Rasulullah itu sekalipun kecil, kalau itu baik nggak pernah mencela Rasulullah. Maka kalau ada sahabat yang seperti ini potongannya, ya ojo di sini ini. HP. Ya. Bahkan Rasulullah ngasih ilmu malahan. Kan sahabat temannya tadi itu kan menyangsikan, "Oh iki wong mau cukul kul huwaile." Kul huwaile. Masya Allah. Nah mungkin dia penasaran sanksi apa ya? Mungkin bosan ya orang yang di belakang. Kebetulan dia jadi imam mungkin bosan. Masa kulai ketemu. Maka dijuluki Imam Kul, Imam Al-Ikhlas. Tapi Rasulullah justru memberikan ilmu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Loh, sampai bersumpah demi yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Loh, innaha la ta'dilu, sesungguhnya surat Ikhlas itu, inna sesungguhnya dia itu la ta'dilu, sungguh sebanding. Ta'dilu itu sebanding. Ya, sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran, 10 juz Pak Sudiono. Masya Allah. Loh, prakteknya gimana ini? Wah, top ini berarti. Wes, kalau sehari kepingin khatam 30 juz sehari, ya Allah, membaca ayat kursi, ayat surat Al-Ikhlas 3 kali. Khatam. Teorinya Pak Ali itu. Ya apa? Nggak boleh diseneni apa? Ya toh, apa? Bagus itu. Tapi alangkah bagusnya, karena ini surat pilihan, mau gue jadi favorit, mau jadi andalan. Tapi afdolnya tetap kita punya wirid, ya, punya amalan yang lain, khataman Al-Quran. Itu juga ada keutamaannya. Membaca Quran dengan tertib, ya, sampai selesai khatam berulang lagi. Itulah, ya, tradisi sahabat. Ya, sahabat begini ini ya nggak apa-apa, ini favoritnya. Tapi kemudian, ya tidak kemudian dia, ya, kalau seandainya kepepet, nggak pernah ngaji, khatam nggak pernah, terus pakai andalan, iya nggak apa-apa. Ojo di sini ini gak apa-apa. Tapi kan saya bilang, kalau pengen lebih baik, jalur yang lain ditempuh. Ini jalur cepat ini. Jalur cepat khatamul Quran, jalur khusus. Jalur khusus ini ya, ustadzah, pengen jalur khusus atau jalur biasa? Hah? Masya Allah, jalur khusus. Ya, bagus. Tapi kalau saya pengen jalur khusus dan jalur yang lain, ya, karena sahabat yang lain itu ini kan cuma kasus 1 orang 2 orang. Tapi ini fenomena. Tapi kalau lihat sahabat-sahabat yang lain, masya Allah, seminggu ada yang khatam sekali, 30 juz Pak, nggak pakai jalur khusus ini. Ya, Ibnu Mas'ud, semua para sahabat-sahabat itu, ya, ada yang 3 hari. Bahkan Rasulullah itu menggak. Ya Rasulullah, saya ini masih kuat, masa 1 bulan khatam sekali? Indi kuat atau gitu. Ya sudah, kalau kamu kepingin khatam nggak mau 1 bulan sekali, ya wis, ya 20 hari. Wah, saya masih muda, Rasulullah masih enteng, mosok pengen 20 hari khatam sekali. Ya sudah, per 2 pekan. Masih saja ngeyel. Ya sudah, kamu seminggu sekali. Ya sudah, cek kuat ya Rasulullah, masa seminggu khatam sekali. Sampai dimpet sama Rasulullah itu ditahan. Ya sudah, segini. Kalau kamu pengen khatam, ya ndak boleh lebih dari 3 hari. Fauqa 3.
Loh, Masya Allah, delok sahabat kaya ngono. Tapi gane sing niru iki. Pak Sudian niru iki ya. Niru sing sahabat ngene iki ya. Oh, sampean jalur endi? Kemudian menafikan jalur khusus ini, tapi ada yang kemudian khatamnya itu seperti itu. Tapi Rasulullah menggah. Wis pokoke kowe lek khatam tenanan ya minimal setiap 3 hari. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Tetapi itu pun berlaku di luar Ramadan. Kalau bulan Ramadan Rasulullah ya tidak ada masalah. Semua para sahabat saling berlomba-lomba. Ya, Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khataman dalam bulan Ramadan, siangnya dan malamnya. Siang 1 kali, malam 1 kali di luar sholat. Dalam riwayat itu yang dalam sholat nggak masuk hitungan. Di luar sholat, siang khatam sekali, malam khatam sekali. Selama Ramadan berarti khatam 60 kali. Itu Imam Syafi'i. Insyaallah makomnya dur ya. Apa-apa ini gak iso abot makom ini. Ya itu orang khusus itu ya. Taib. Sampai beliau mengatakan seperti itu, demi Allah bahwa surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Quran. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Abu Dawud dan Imam Ahmad dan selain mereka. Berikutnya, wa an Urwata Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi wa nafatha fihima wa qara'a qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sahu wa wajhahu wa ma akbala min jasadihi yasna'u dhalika 3 marrat rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Baik dari Urwah dari Aisyah, semoga Allah meridai keduanya, meridainya, dia berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi, apabila dia mendatangi firasnya, tempat tidurnya. Awa ai ata, mendatangi atau menuju. Apabila beliau menuju ke tempat tidurnya kulalailatin, setiap malam. Loh, setiap malam loh yo. Ini jadi wirid berarti tiap malam. Catatannya tiap malam di jama'a kafaihi, dia mengumpulkan kedua kafainya. Dia dikumpulkan. Jamaah disatukan. Wa nafatha fihima, lalu dia meniup keduanya. Ini ditiup. Insyaallah. Wa qara'a, dan kemudian beliau Rasulullah membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan qul a'udzu birabbil falaq dan Al-Falaq, qul a'udzu birabbin nas dan An-Nas, 3 surat, 3 kul ya, trikul ya, terkenal dengan trikul. Tsumma masakha bihima mastata'a min jasadi, kemudian setelah ditiup kemudian membaca 3 surat, kemudian mengucapkan bihima pada keduanya, bihima padanya, mastata'a apa yang dia dapat min jasadi dari jasadnya. Maksudnya yang memungkinkan, mastata'a itu yang semampunya, sekenanya. Tapi beliau menerangkan yabda'u bihima ala ra'sah, beliau memulai dari kepalanya dulu ya, kepalanya ini ya, ini dari kepalanya, dari atas pegang gini
terus wajah, wa ma aqbala min jasadi, dan apa yang ada di depan dari jasadnya. Aqbala itu yang di depan. Jadi urut-urutan gini, ya, jasad, ya, semampunya. Ada yang sampai kakinya, ya, gini. Punggungnya gak usah di depan toh, bisa punggungnya, sak bokong-bokongnya, sak gegere, gak usah, gitu. Ya, jadi yang mampu dari yang ada di depannya. Jadi atas, wajah, mungkin gini ya, mungkin pundak di sini, pundak leher, bisa diginiin, gitu. Yasna'u dzalika salasa marrat, dia melakukan hal itu 3 kali. Masya Allah, ini sunnah yang kita kadang-kadang lupa. Sunnah yang kita kadang-kadang lupa. Mari kita ingatkan kembali diri kita. Nanti kalau tidur, ini setiap malam loh Rasulullah itu perlindungannya seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah. Dengan itu dijaga oleh Allah dari setan, dari orang yang hasad, dari orang yang iri, dari orang yang dengki, dari keburukan makhluknya di malam hari. Masya Allah, banyak sekali. Coba lihat tentang bagaimana Qul a'udzu birabbin nas itu, ngeri kan? Untuk menghadapi orang hasad saja, itu kan fokusnya di An-Nas itu kan menghadapi orang hasud. Yang kata Nabi, ala inna, ketahuilah, inna sesungguhnya dzi nikmatin maksudin, sesungguhnya ketika orang itu punya nikmat pasti ada orang hasud. Sampeyan duwe nikmat, tuku sepeda motor, 1 loro 4 5 mesti ada wong hasud. Apa meneh jenengan duwe mobil, Pak Sudiono tuku mobil, mesti ana wong hasud. Ya toh? Pak Yadi gawe omah dadi apik, mesti ana. Nah, itu hasud itu berpotensi. Makanya ya kita melindungi diri kita. Bahkan surat An-Nas itu untuk menghadapi si tukang hasud ini enggak tanggung-tanggung. Kita melibatkan Allah dengan 3 sifatnya. Mari lu. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepadamu ya Allah, birabbin nas, yaitu pada Robnya manusia, pencipta pengaturnya manusia. Terus Malikin nas, rajanya manusia. Terus Ilahin nas, Tuhan sesembahnya manusia. Min syarril waswasil khannas. Loh, gak tanggung-tanggung, gak menghadapi si tukang hasud saja, itu harus melibatkan Allah dengan 3 sifat besarnya. Makanya kita berusaha untuk mengamalkan sunnah ini insyaallah. Dan insyaallah sebenarnya kita mau khatamkan, tapi ada hadis ternyata panjang. Insyaallah pertemuan yang akan datang khataman, baru syukuran. Kan khatam 1 kitab kan syukuran. Pak Ari syukuran apa tadi? Ya, Pak Ari sudah khatam berarti dari hadis pertama sampai terakhir ya? Oh ya. Insyaallah nanti kalau sudah khatam kita ganti kitab adab fil lail wal yaum, adab keseharian sehari-harian. Ada kitab yang setebal ini. Jadi supaya nanti pihak madrasah tidak terlalu berat. Kayak ini kitab sing gawede nanti. Nah, cilik-cilik aneh. Yang penting ilmunya dipahami dan diamalkan, ya. Jadi apa bedanya kitab tebal dan kitab tipis? Ya tentu bahasanya lebih luas. Kalau tebal kan biasanya. Tetapi para ulama mengatakan jadi kitab itu tergantung ya bagaimana interaksi kita dengan kitab itu dan pemahaman kita dan pengamalan itu yang paling penting sebenarnya. Kitabnya kecil tapi didalami dan kemudian dipraktekkan itu lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih istimewa daripada kitabnya gawede gak diwaca. Kitabnya gede diwaca nggak diamalke. Nah, itu lebih baik kitab kecil dibaca, sering dibaca, kemudian dipahami dan diamalkan. Itu lebih dahsyat. Baik, saya pikir itu jam 8 mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang hadir dapat barokahnya, ya baik ya di dalam dirinya dan keluarganya.
ketularan kesababan barokahnya karena hadirnya kita dalam majelis ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Naktafi, kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.